Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kuliah mutu pangan kali ini, materinya adalah biaya mutu. Ya, biaya mutu. Ya, biaya biasanya disamakan maknanya dengan uang. Apakah betul? Iya. Ya, jadi yang namanya biaya akan lebih mudah dikonversikan dalam bentuk uang. Berapa biayanya? Sekian rupiah. Berapa biayanya? Sekian juta, ya. Seperti itu. Baik, untuk materi biaya mutu, agenda yang akan dibahas adalah yang pertama konsep biaya mutu, yang kedua kategori biaya mutu, yang ketiga data dan optimasi biaya mutu, dan yang keempat adalah studi kasus, contoh kasus. Oke, baik. Definisi biaya mutu, apa itu biaya mutu? Ya. Biaya berarti sesuatu yang harus dibayarkan. Ya. Mutu sama kualitas itu sama. Berarti biaya mutu adalah biaya yang timbul dalam rangka memenuhi mutu atau kualitas yang diinginkan, meningkatkan mutu yang diinginkan, maupun menangani masalah-masalah yang ditimbulkan dalam rangka mewujudkan suatu mutu tertentu. Ya, jadi biaya mutu itu bukan hanya masalah kerusakan saja misalkan, tetapi maintenance, kemudian secara normal kita mau memproduksi produk yang bermutu itu juga masuk ke dalam biaya mutu. Jadi dengan kata lain, quality cost adalah semua biaya yang timbul dalam manajemen mutu. Baik, untuk konsep biaya mutu, biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas dan atau bahan serta alat-alat yang digunakan dalam menghasilkan produk yang dianggap memenuhi spesifikasi, mulai dari awal proses hingga sampai di tangan konsumen. Ya, itu konsep biaya mutu. Kemudian, biaya mutu lebih mudah jika dinyatakan dalam bentuk uang. Ya, dengan mata uang akan lebih dipahami jika kita menggunakan besarannya menggunakan uang. Misalkan begini, biaya yang harus dikeluarkan untuk kegagalan produk adalah 2% dari total produksi. Ya, itu tidak terlihat. Tetapi kalau dalam bentuk bahasa uang, misalnya, kegagalan akibat kesalahan produksi misalnya, itu senilai 55 juta rupiah. Nah, itu akan mudah dipahami dan menjadi lebih mudah menjadi warning. Seperti itu. Kemudian, sebagian besar biaya mutu timbul akibat mutu produk yang rendah. Nah, biasanya biaya mutu yang paling tinggi itu karena kegagalan-kegagalan itu. Bisa karena rework, ya, bisa karena reject. Kemudian biaya mutu ternyata jauh lebih besar dibandingkan laporan akuntansi yang sebenarnya, ya, sehingga diperlukan evaluasi biaya mutu. Apa saja evaluasi biaya mutu? Yang pertama adalah menentukan ukuran masalah mutu secara kuantitatif dengan bahasa uang, ya, karena akan lebih mudah diperhatikan tadi ya, daripada menggunakan persentase, lebih mudah digunakan bahasa uang ya dengan rupiah. Kemudian bisa juga mengetahui mana kasus atau masalah yang mendominasi biaya mutu ini dikeluarkan. Bisa menggunakan diagram Pareto. Jadi bisa terlihat mana kejadian atau
kegiatan yang mengeluarkan paling banyak dari biaya mutu. Nah, itu yang harus menjadi perhatian terlebih dahulu. Kemudian, memberi petunjuk adanya ketidakpuasan pelanggan dengan biaya komplain atau garansi. Nah, pasti Anda sering beli sesuatu, nanya, ini ada garansinya atau tidak ya? Karena apa? Garansi itu adalah merupakan jaminan bagi konsumen menerima produk yang memang sudah dipastikan mutunya. Ya. Nah, jika ada ketidakpuasan pelanggan, ya, kemudian ada klaim garansi misalnya, itu menjadi ancaman bagi perusahaan. Kenapa? Karena berarti mutu yang dijanjikan tidak tercapai. Seperti itu. Kemudian, memperluas pengendalian anggaran dan biaya karena mutu memerlukan biaya dalam jangka panjang, ya, sehingga akan diperoleh keuntungan yang lebih besar. Lalu kategori biaya mutu. Secara umum kategori biaya mutu itu ada dua. Ada quality of design, ada quality of conformance. Kalau quality of design ini adalah biaya mutu rancangan. Namanya rancangan berarti belum masuk ke proses produksi. Artinya apa? Kita sebelum produk kita launching, kita harus analisis dulu mau dijual kemana. Ya, kemudian produk seperti apa yang diinginkan konsumen. Oke, kita buat produk X, kita buat produk ice cream misalnya. Ya, ice cream yang seperti apa yang diinginkan konsumen, dengan harga berapa, ya, itu semua butuh biaya. Biaya untuk apa? Biaya untuk kuesioner, biaya untuk ya menggali keinginan konsumen itu seperti apa. Lalu kita merancang produk, trial produk, itu semua butuh biaya. Ya, itu adalah quality of design. Kemudian quality of conformance itu adalah biaya mutu kesesuaian. Ya, di sini bisa juga dari mulai pencegahan jangan sampai produk tersebut harus reward atau biaya pencegahan agar tidak ada produk cacat. Kemudian ada perencanaan produksi, pemeliharaan alat, ya, penilaian di sini ada pengujian misalnya, ya. Kemudian kalau sudah gagal gimana? Ya itu termasuk quality of conformance. Kalau terjadi kegagalan atau kesalahan produksi harus rework, kemudian atau harus reject, kemudian sudah keluar ke konsumen ternyata ada produk yang gagal, ya, tidak sesuai spesifikasi, klaim garansi, ya, biaya komunikasi, tuntutan misalnya, ya, kalau misalkan terjadi keracunan misalnya. Nah, itu semua adalah quality of conformance. Nah, ini grafik biaya mutu rancangan. Yang bagian bawah ini 123, 0123 ini adalah tingkat mutu. Semakin ke kanan, semakin baik. Kemudian yang sumbu Y ini adalah nilai atau biaya dalam rupiah. Semakin ke atas, semakin besar. Ya. Oke, kemudian yang kuning ini adalah nilai produk, ya, yang atas. Yang bawah ini adalah biaya mutu. Ya. Jadi semakin tinggi mutu rancangan, ya, semakin tinggi biaya mutunya. Ya. Oke, semakin tinggi tingkat mutunya, ya, semakin besar biaya mutunya. Oke, kemudian menaikkan mutu dari 1 ke 2, ya, menaikkan biaya sebesar A, tetapi nilainya naik sebesar B. Ya, ini. Lihat nilai produknya akan meningkat. Ya. Kemudian menaikkan mutu dari 2 ke 3, naik sebesar C, ya. Nilai mutunya naik sebesar D. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk biaya mutu secara spesifik lagi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama failure cost, ya.
yaitu biaya yang dikeluarkan akibat kegagalan atau kesalahan. Ya, failure cost ini ada dua, yaitu internal failure cost dan external failure cost. Internal failure cost yaitu berkaitan dengan cacat atau kesalahan atau kegagalan ya di yang ditemukan sebelum proses pengiriman atau distribusi. Ya, contohnya adalah reward, kemudian 100% inspection artinya produk yang sudah diproduksi itu harus dicek lagi satu-satu ya. Kemudian inspeksi dan kaji ulang, kemudian downgrading produk ya, itu termasuk internal failure cost. Kemudian external failure cost yaitu biaya yang dikeluarkan karena adanya cacat yang berhubungan dengan konsumen. Jadi produknya ini sudah sampai ke tangan konsumen. Sorry, ini mungkin di PPT-nya salah ya. Berkaitan dengan cacat yang ditemukan setelah shipment atau pengiriman atau distribusi. Contohnya adalah biaya garansi yang harus dikeluarkan, kemudian biaya dari komplain ya, kemudian material yang dikembalikan seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah appraisal cost ya. Appraisal cost ini adalah biaya pengujian. Biaya menentukan tingkat konformasi terhadap permintaan kualitas. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk memastikan mutu atau kualitas yang diharapkan itu tercapai. Contohnya apa? Pengujian ya, uji mikrobiologi, uji kimia, inspeksi produk, inspeksi pengecekan suhu, kemudian uji fisik ya, kemudian menjaga akurasi peralatan dengan kalibrasi, kemudian evaluasi inventory ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah preventive cost. Nah, preventive cost ini adalah biaya pencegahan. Biaya pencegahan ini dikeluarkan untuk tujuan agar failure cost dan appraisal cost yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tidak tinggi. Ya, artinya seminimum mungkin ya. Misalkan perencanaan mutu seperti apa, kemudian review produk baru, analisis pasar, pengendalian prosesnya dilakukan di mana, misalkan di sterilisasi, pengendalian suhu ya, kemudian audit mutu, evaluasi supplier ya, bagaimana supplier ini apakah selalu memberikan barang atau bahan yang sesuai spek atau tidak, biaya training karyawan ya, itu termasuk preventive cost. Ini ya sama saja, yang pertama biaya pencegahan atau preventive cost itu termasuk biaya training. Ya, biaya pelatihan ini sangat penting ya. Pelatihan karyawan itu sangat penting untuk meningkatkan performance karyawannya, meningkatkan pengetahuan karyawannya, juga untuk refreshment pengetahuannya, jadi jangan sampai lupa. Kemudian ini proses capability studies ya, penelitian kapabilitas proses itu harus dilakukan. Seberapa baik sih proses produksi kita ya, vendor survei atau supplier survei. Jadi jangan sampai kita dibohongin sama supplier ya, bahan-bahan yang dikirimkan supplier itu harus benar. Kemudian quality planning and design ya, di balik quality planning and design ini banyak sekali yang dilakukan. Kemudian biaya penilaian atau appraisal cost ya, segala jenis pengujian. Appraisal cost itu berkaitan dengan segala jenis pengujian ya, dan inspeksi di dalamnya. Kemudian termasuk juga pembelian alat pengujian, biaya kalibrasi, peninjauan quality, audit ya, review, biaya laboratorium, misalkan harus ngecek kualitas air 6 bulan sekali ke lab eksternal misalkan, itu termasuk appraisal cost. Kemudian failure cost ya, ada biaya kegagalan internal dan eksternal. Kalau internal sebelum distribusi, kalau eksternal setelah distribusi ya. Nah, ini agar lebih mudah mendeskripsikan biaya mutu ya. Jadi ceritanya suatu perusahaan itu memproduksi 100 buah
100 buah produk X ya. Biaya produksinya itu 80 juta. Nah, karena tidak ada biaya mutu ya, produknya menjadi cacat 10 buah sehingga yang bisa dijual adalah 90 buah yang sesuai dengan spesifikasi ya. Yang cacat 10 buah tidak ada nilai jualnya sehingga saat dijual produk yang 90 buah ini nilai jualnya adalah 90 juta. Ya, sehingga untungnya berapa? 90 juta dikurangi 80 juta. Keuntungannya 10 juta. Nah, yang dengan biaya mutu ya, produksi 100 buah, biaya produksinya naik 85 juta. Kenapa? Karena ada biaya pencegahan dan ada biaya pemeriksaan. Ada preventive cost dan ada appraisal cost, sehingga biaya produksinya menjadi 85 juta, naik 5 juta. Karena ada biaya pencegahan dan ada biaya pemeriksaan, ternyata cacatnya hanya 3 buah, yang tadinya tanpa biaya mutu itu ada 10 buah. Turun, ya, kesalahannya itu turun, kegagalannya itu turun, dan produk yang bisa dijual adalah 97 buah. Sehingga nilai jualnya, hasil penjualannya adalah 97 juta rupiah. Dikurangi 85 juta, keuntungannya adalah 12 juta. Lebih banyak dibandingkan kalau tidak ada biaya mutu. Ya, itu kurang lebih semacam ilustrasinya seperti itu untuk biaya mutu. Baik, ini ya. Jadi ini adalah waktu yang X. Nah, kalau ada biaya pencegahan, ya, dan ada biaya penilaian. Biaya pencegahan ini cenderung meningkat. Ya, kalau biaya penilaian cenderung stabil, ya. Maka biaya kegagalan atau failure cost-nya akan menurun, ya. Seperti ini. Nah, ini adalah penghematan yang bisa terjadi. Kalau ada penghematan berarti keuntungan dari perusahaan akan meningkat, ya. Seperti itu. Oke, ini adalah cost of poor quality atau COPQ. COPQ adalah biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk atau kegagalan produk yang tidak memenuhi standar konsumen atau tidak memenuhi spesifikasi. Dan ini harus dieliminasi ya, karena ini akan sangat berbahaya sekali untuk perusahaan. Ya, kalau COPQ ini bisa dieliminasi, maka keuntungan perusahaan bisa akan ditingkatkan dan perusahaan memiliki kesan yang baik di konsumen ya, dan mampu bersaing terhadap kompetitor. Nah, biaya-biaya yang timbul akibat buruknya kualitas itu hanya 3 kategori utama. Bukan hanya yang tadi, bukan hanya yang appraisal cost, failure cost, dan preventive cost ya, tetapi ada yang tersembunyi ya, biaya lain-lainnya yang tidak terlihat ya, tetapi harus menjadi perhatian. Ya, seperti misalkan biaya akibat kerugian, kehilangan proyek, biaya manajemen, kehilangan kepercayaan pelanggan, itu kan tidak terlihat ya, biaya kehilangan aset dan lain sebagainya. Nah, ini COPQ ini diibaratkan seperti gunung es. Ya. Baik, yang terlihat nih, ini adalah biaya yang terlihat, kecil sebenarnya yang terlihat itu. Ya, ada inspeksi, garansi, pengerjaan ulang, ya, reject. Ini adalah biaya-biaya yang terlihat. Nah, justru yang biaya yang tidak terlihat lebih banyak, ya. Malah yang di bawah ini kalau tidak diperhatikan akan menjadi masalah bagi perusahaan, ya. Seperti itu, makanya ibaratkan seperti gunung es. Apa saja biayanya ini? Ya, kehilangan saat penjualan, keterlambatan pengiriman, ya, kemudian perubahan biaya perbaikan misalnya. Dan biaya yang tersembunyi ini sangat sulit untuk dihitungnya. Oke, baik. Selanjutnya data dan optimasi biaya mutu. Nah, ini pengumpulan biaya mutu
Data yang tersedia, tersembunyi, dan tersebar di semua departemen harus dikumpulkan. Ya, susah memisahkan biaya-biaya personil yang berkaitan dengan mutu dan fungsi lain. Jadi, karena perusahaan itu kompleks ya, jadi biayanya itu sulit untuk dikumpulkan gitu, karena akan berhubungan satu sama lain. Kerjasama erat tim jaminan mutu dengan unit akuntansi sangat diperlukan. Nah ini ya, kita harus punya data. Kemudian perlu dibuat format-format baku untuk pencatatan biaya mutu ya, agar sama semua nih. Satu perusahaan itu format pencatatannya sama ya. Ingat, dokumentasi itu sangat penting ya di dalam perusahaan, termasuk biaya mutu ini juga perlu dokumentasi yang baik. Nah, ini optimasi teoritis biaya mutu total. Oke. Biaya pencegahan dan penilaian yang tinggi ya. Biaya pencegahan dan penilaian yang tinggi ini ya akan menurunkan biaya akibat kegagalan internal maupun eksternal. Ya. Dan ini adalah biaya mutu totalnya. Ya. Nah, ini kita harus cari optimumnya. Berapa ya, seperti itu. Nah, ini tingkat kesesuaiannya. Kalau biaya pencegahan dan penilaiannya semakin tinggi, ya maka tingkat kesesuaiannya akan baik, ya. Tapi kalau rendah, cacatnya juga akan semakin banyak. Kalau biaya pencegahan dan penilaiannya tinggi, ya maka ini tadi biaya kegagalannya akan rendah. Lihat, ya, kegagalannya akan menurun, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Contoh kasus biaya mutu. Biaya mutu kegagalan internal pengalengan jamur, khusus material loss ya. Jadi di sini fokusnya kepada material loss. Yang pertama, identifikasi tahapan proses. Ini harus buat diagram alirnya. Lalu kumpulkan kehilangan bahan di setiap proses ya. Misalkan di proses penerimaan jamur, berapa kehilangannya? 1% misalnya. Kemudian berarti sisanya adalah 99%. Lalu setelah penerimaan, ya, sortasi, misalkan yang hilang adalah 10%. Berarti sisanya berapa? Ya, 90%. Ya, jadi dikumpulkan dulu nih setiap proses kehilangannya di mana saja. Kemudian dibagi. Mana kehilangan yang bersifat harus, mana yang dapat diselamatkan. Yang bersifat harus adalah misalnya tadi sortasi. Kalau yang jamurnya busuk itu harus hilang ya. Tetapi kalau jamurnya kecil atau ukurannya tidak sesuai itu masih bisa diselamatkan. Ya. Kemudian hitung jumlah loss dan konversikan ke dalam bentuk uang. Nah, ini adalah jenis-jenis kehilangan yang teridentifikasi. Yang pertama, pemeriksaan bahan baku. Jenis loss-nya adalah bahan baku tidak sesuai spek. Rata-rata 3%. Nah, ini harusnya dapat dihindari. Ini tergolong dapat dihindari. Gimana caranya? Hubungi supplier. Ya. Kemudian proses balancing. Menyusut atau dan tertinggal di alat. 2,4%. Ini tidak dapat dihindari. Mau tidak mau ini pasti terjadi. Lalu filling automatic tercecer, ya, 0,4% kehilangannya dapat diminimalkan. Ya, dengan cara apa? Coba cek pengaturan fillernya, misalnya, ya. Kemudian sterilisasi, bocor penyok, 0,6% kehilangannya dapat diminimalkan. Gimana caranya? Cek, ya, kualitas kalengnya benar apa tidak,
ya, sesuai atau tidak, mungkin terlalu tipis atau seperti apa. Lalu pengujian produk, kaleng dibuka dan diukur, ini tidak dapat dihindari, wajib, ya. Karena apa? Karena pengujian itu wajib. Misalnya pengujian mikrobiologi, pengujian kimia, pengujian fisik, itu harus, ya. Karena kita harus memastikan bahwa produk yang keluar dari pabrik itu sesuai dengan spesifikasi dan aman. Lalu produk akhir, kelebihan pengisian, 3,5% harusnya dapat diminimalkan. Bagaimana caranya? Ya cek, kenapa bisa kelebihan pengisian? Apakah fillernya, ataukah karyawannya, atau seperti apa? Ya. Nah, total material loss rata-rata adalah misalnya 4.560 kg per bulan, dihitung dari persentase ini. Ya. Kemudian, ternyata yang tidak dapat dihindari ini, tidak dapat dihindari yang nomor 2 dan nomor 5, itu adalah 540 kilo, dan yang dapat diminimalkan 4.020 kilo. Jika harga jamur 5.000 per kilo, maka biaya loss-nya adalah 20 juta. 5.000 per kilo dikali 4.000, loss-nya adalah 20 juta. Ya, mungkin itu saja untuk kuliahnya. Nanti kita lanjutkan di responsi untuk diskusinya. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.